ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tumbuhan hijau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Putri Sukmawati dari kelas 5A. Sebelumnya saya akan bertanya, saat teman-teman sehabis olahraga pasti kepanasan, ingin yang sejuk-sejuk. Kalau ingin berteduh di mana? Pasti di pohon kan? Ya. Mengapa harus di pohon? Terasa sejuk? Selain terasa sejuk, tumbuhan hijau juga menghasilkan oksigen. Oksigen tidak hanya digunakan oleh manusia, tapi juga makhluk hidup yang lain. Oksigen adalah hasil dari proses fotosintesis tumbuhan hijau. Apaan? Pertama, pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan makhluk yang lain yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Proses ini dibantu oleh gas hijau daun atau bisa disebut dengan klorofil. Sebagian besar daun berwarna hijau karena di dalam daun itu terdapat zat hijau atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil masih dibungkus dengan suatu wadah yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas tidak berada di semua bagian daun, tapi hanya berada di jaringan siang atau disebut dengan palisade. Proses fotosintesis membutuhkan energi cahaya dari sinar matahari. Proses fotosintesis juga membutuhkan bahan baku berupa air, hara mineral, dan karbon dioksida. Air dan hara mineral diserap oleh bulu-bulu akar dan kemudian disalurkan ke daun melalui pembuluh kayu atau bisa disebut dengan silen. Karbon dioksida diserap melalui stomata dan lentisel. Stomata adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada daun, pada permukaan daun. Sedangkan lentisel, lubang-lubang yang terdapat pada permukaan batang. Baik stomata maupun lentisel, keduanya digunakan untuk pertukaran udara. Di dalam daun, air, hara, dan karbon dioksida diubah menjadi oksigen dan karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Hasil fotosintesis ini kemudian disalurkan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui jaringan tapis yang disebut dengan floem. Karbohidrat biasa disimpan dalam bentuk zat pati atau tepung amilum. Cadangan makanan ini bisa disimpan di berbagai bagian tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi. Umbi terbagi atas 3 macam, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang mengembung. Umbi batang biasanya memiliki mata tunas. Contohnya kentang dan ketela. Umbi akar yaitu akar yang menggembung. Contohnya wortel. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis sehingga dapat dikupas. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang, contohnya tebu. Yang ketiga, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di buah. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah memiliki buah yang enak dimakan. Contohnya apel, nanas, anggur, dan lain-lain. Yang keempat, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di bibir.
Contohnya padi, jagung, dan berbagai macam kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Yang B, ketergantungan manusia dan hewan terhadap tumbuhan. Manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan, karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, berbeda dengan makhluk lain yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Manusia juga memanfaatkan berbagai macam bagian tumbuhan, bisa dibuat menjadi bahan makanan. Yang pertama, daun. Manusia memanfaatkan daun untuk bahan makanan. Contohnya bayam, kangkung, sawi, selada, dan lain-lain. Daun teh bisa dijadikan minuman. Yang kedua, batang. Batang yang membentuk umbi seperti singkong dan kentang menjadi makanan manusia. Bagian jahe yang dimanfaatkan manusia untuk membuat minuman adalah bagian batang yang tumbuh di bawah tanah. Batang tebu dan batang aren juga diolah getahnya menjadi gula. Batang kayu manis digunakan sebagai bahan penyedap. Yang ketiga, akar. Umbi akar dijadikan bahan makanan seperti wortel dan lobak. Yang keempat, buah. Ada banyak macam buah yang bisa dimakan seperti durian, stroberi, dan lain-lain. Buah juga bisa dijadikan sayuran seperti tomat dan mentimun. Beberapa buah bisa dijadikan sebagai obat seperti buah naga dan mengkudu. Yang kelima, bunga. Bunga juga bisa dijadikan sayuran seperti bunga kol, brokoli, dan bunga turi. Yang keenam, biji. Biji banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Selain itu, biji juga bisa dijadikan bahan pembuat minuman, contohnya kopi dan teh. Yang ketujuh, tunas. Tunas yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah tunas bambu atau rebung dan kecambah atau tauge. Selain sebagai bahan pangan, tumbuhan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Sebutan ini tidak salah mengingat tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi pernapasan manusia dan hewan. Saat malam hari, tumbuhan tidak menghirup karbon dioksida, tetapi menghirup oksigen. Karena saat malam hari tidak ada sinar matahari, sehingga jika kita tidur di dekat tumbuhan, kita akan sesak nafas karena berebutan oksigen bersama tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya saat saya menjelaskan tentang presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya silakan dulu. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat pada bagian daun. Ya. Otot yang berjalan dalam nafas itu apa? Bukan, itu materi yang atau bagaimana kan proses sintetisasi?
Gimana sih gambaran fotosintesis? Proses fotosintesis membutuhkan bahan baku seperti air, hara mineral, dan karbon dioksida, dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil. Selanjutnya, bahan itu diubah menjadi oksigen dan karbohidrat. Itulah hasil dari fotosintesis. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Sudah. Aku Pak. Apa itu toge? Toge. Toge itu nama lain dari kecambah. Kenapa dinamakan itu? Palisade, jelaskan. Palisade adalah jaring. Apa? Aku aja nggak buka. Palisade adalah jaringan tiang. Ini bergantung pada kloroplas karena dari jaringan tiang atau disebut dengan palisade itu tempat kloroplas yang membungkusi klorofil. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.